Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak sekalian. Pertemuan hari ini kita masuk di materi momentum dan impuls. Untuk pertemuan kali ini kita khusus membahas tentang impuls, momentum, dan hukum kekekalan momentum. Pertama-tama tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep momentum dan konsep impuls itu sendiri. Yang kedua, peserta didik mengetahui hubungan antara momentum dan impuls. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memformulasikan dan memahami hukum kekekalan momentum. Untuk momentum disimbolkan dengan huruf P kecil yang merupakan sifat yang pasti dimiliki oleh benda yang bergerak. Jadi semua benda yang bergerak itu pasti memiliki momentum tersendiri. Dan momentum itu didefinisikan sebagai tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Kita perhatikan contoh yang gambar di bawahnya. Gambar pertama sebuah mobil yang menabrak sebuah pohon. Dan gambar kedua, seorang pengendara sepeda juga menabrak sebuah pohon. Nah, jika kecepatan mobil dan sepeda ini sama besar, itu Vm, V mobil sama dengan Vs, V sepeda, maka dampak dari kerusakannya ternyata mobil memiliki dampak yang lebih besar dibanding dengan sepeda. Hal ini membuktikan bahwa mobil yang masanya lebih besar daripada massa sepeda akan menyebabkan gerakan benda untuk sulit dihentikan. Nah, di sini sudah timbul yang namanya momentum. Jadi kalau bendanya semakin besar massanya, maka momentumnya juga semakin besar. Seperti dituliskan secara matematis bahwa P itu sebanding dengan M. Yang P adalah simbol dari momentum dan M adalah massa. Jadi kalau bendanya besar, maka momentumnya juga besar. Begitu juga kalau bendanya massanya kecil, maka momentumnya juga kecil. Untuk gambar kedua ini, jika seseorang pada gambar tersebut memiliki peluru yang identik di mana massa peluru pertama sama dengan massa peluru kedua, jadi MP1 itu sama dengan MP2, tapi di sini yang berbeda adalah kecepatannya. Peluru yang pertama lebih besar kecepatannya daripada peluru yang kedua. Maka apa yang akan terjadi? Maka tentu saja peluru yang pertama akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah dibanding peluru yang kedua, yaitu yang kecepatannya lebih kecil. Hal ini membuktikan bahwa lagi-lagi momentum sebanding dengan kecepatan. Jadi semakin cepat suatu benda yang bergerak, maka momentumnya akan semakin besar. Sebaliknya, jika kecepatan benda semakin kecil, maka momentumnya juga akan kecil. Nah, dari kedua gambar maka kita menyimpulkan bahwa persamaan untuk momentum P sama dengan M dikali V, di mana P adalah simbol dari momentum, satuannya kilogram meter per sekon. M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda, satuan meter per sekon. Kita masuk di materi impuls. Impuls disimbolkan huruf I besar dan didefinisikan gaya kontak rata-rata yang bekerja pada suatu benda yang terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat atau delta T sama dengan menghampiri 0. Contohnya, seorang pemain sepak bola menendang sebuah bola dengan memberikan gaya sentuh F dan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, hal ini akan menimbulkan efek. Efek inilah yang disebut sebagai impuls. Secara matematis dituliskan F itu berbanding lurus dengan I. Semakin besar gaya yang diberikan, maka impuls yang dihasilkan juga semakin besar. Sedangkan gaya itu berbanding terbalik dengan
selang waktu delta T, sehingga diperoleh persamaan F sama dengan I per delta T atau I sama dengan F dikali delta T. Impuls sama dengan gaya dikali selang waktu tersebut. Dan untuk impuls yang dinyatakan dalam sebuah grafik hubungan antara F dengan T, maka cara mencari nilai impulsnya itu adalah luas daerah di bawah grafik Ft. Hubungan impuls dan momentum. Suatu bola yang mula-mula bergerak dengan kecepatan V1, kemudian bola tersebut diberikan gaya sebesar F sehingga mengalami perubahan kecepatan menjadi V2. Nah, tentunya di sini terjadi juga perubahan momentum. Berdasarkan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A, maka diperoleh persamaan untuk impuls sama dengan momentum kedua atau momentum akhir dikurang momentum awal, atau I sama dengan delta P. Bunyi hukum kekekalan momentum, yakni jumlah momentum sesaat sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Dan secara matematis dituliskan sigma P sama dengan sigma P aksen, yaitu P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Kemudian dijabarkan menjadi M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen.